Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple O. Salat adalah merupakan mi'rajnya orang mukmin. Salat yang sebenarnya, salat adalah seperti yang disebutkan oleh para aulia dan anbiya, itu adalah salat di dalam salat atau salat zahir batin. La af'alun ilallah, tiada perbuatan, hanya Allah. Perbuatan pahamnya adalah panalah perbuatan makhluk, dan jika ada lagi perbuatan makhluk maka batalah salat itu. Mengapa dikatakan batal salatnya jika masih ada perbuatan makhluk? Jawabnya, karena haramlah hukumnya di dalam salat ada selainnya. Sebab itulah takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Artinya, perbuatan makhluk lenyap tiada. Maka hendaklah kita ketahui dahulu apa yang menyembah, apa yang disembah, dan apa yang dipersembahkan. Jelasnya di dalam berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamlah pada rahasianya. Disebabkan pada rahasianya itu ada yang turun dan ada yang naik, seperti jasad di dalam sembahyang itu juga ada berdiri ruku, sujud, dan salamnya. Ada juga yang tidak naik dan tidak turun, seperti mati atau bertahan. Rasulullah SAW sebelum beliau mi'raj atau sebelum beliau menerima sholat yang 5 waktu, ada beberapa sholat yang beliau lakukan. Diantaranya adalah sholat tubuh, sholat nyawa, sholat rahasia. Semua ini adalah merupakan kesempurnaan dari sholat, ditambah dengan salat yang 5 waktu. Sholat tubuh adalah gerak tubuh, tiada yang lain selainnya, iradah Allah semata. Sholat nyawa adalah puji di nafas, tiada lain Allah memuji dirinya, baik saat terjaga ataupun saat tertidur. Sholat rahasia adalah segala puji tiada lainnya, yaitu di saat sampai waktu yang dinamakan puji khodi bagi Allah. Salat 5 waktu itu adalah daripada surah Al-Fatihah, yang menjadi hakikat salat, yaitu perkataan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak akan menyembah Allah jika aku tidak dapat melihatnya." Sebab itulah di dalam takbiratul ihram itu sirnalah semua suara atau yang terlihat oleh mata kasar, hanya melihat dengan mata hati. Pada ketika niat sampai pada alif Allah, kemudian diserahkan nyawa itu ke tabir nur ilahi dan terikat dalam alif Allah berdiri. Inilah yang dinamakan penunggalan tauhid hamba dan Tuhan atau sholat, yaitu mengandung 3 makna di dalamnya, yaitu menyembah, disembah, disembahkan. Siapa yang menyembah? Yang menyembah itu tubuh. Siapa yang disembah? Yang disembah itu Allah, itulah yang disembah. Apakah yang disembahkan? Yang disembahkan itu ialah nyawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hendaklah diteliti dahulu supaya kita tidak menyembah nama atau menyembah tembok dan sebagainya. Setelah membuangkan takbir apapun yang terlintas di dalam sholat, itu jangan diperdulikan. Himpunkan, ingatkan semata-mata pada Allah sampailah khusyuk. Jiwa adalah Rasul, yang meliputi jiwa raga adalah Allah. Langkah dan cara dalam sholat zahir batin, perhatikan posisi duduk sebelum berdiri mulai sholat.
Tarik nafas dari pusat pelan-pelan terus naik hingga ke ubun. Hati membaca Allah. Di samping itu sama, tarikan nafas terus naik ke ubun-ubun hingga terasa denyutan-denyutan pada ubun-ubun. Lalu badan atau jasad berdiri. Setelah posisi berdiri siap, turunkan nafas perlahan sambil lisan baca Allah. Selanjutnya, teruskanlah dengan ucapan solinya, misalnya usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati fardhu lillahi ta'ala. Sendiri berjemaah, makmum lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Seterusnya, pada takbiratul ihram, ketika lisan membaca sholli selesai, hendaklah terlebih dahulu nafas ditarik dari pusat hingga ke ubun dan sampainya di ubun. Napas ditahan di situ, barulah tangan diangkat sambil hati berkata, Allahu, lepaslah napas, perlahan turun dari ubun, kemudian ke pusat, barulah lisan membaca akbar. Berdirilah batin, baru jasad berdiri. Inilah yang dikatakan hati dahulu barulah lisan, nafas dahulu barulah badan, nyawa dahulu barulah jasad. Karena pada hakikatnya di dalam sholat itu hendaklah kita ketahui terlebih dahulu siapakah imam kita pada diri kita sendiri. Jawab, nyawa itulah imam. Jika kita tahu siapa imam kita dalam sholat, maka dia itulah yang sah menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Tetapi jika tidak tahu imam pada diri kita sendiri, maka tidaklah sah sholatnya, apalagi jadi imam pada orang banyak atau keluarga. La yasul salat illa bi ma'rifatullah. Artinya, tidak sah salatnya tanpa mengenal Allah. Wa qalbul mu'minin baitullah. Artinya, jiwa orang mukmin itu rumahnya Allah. Mengapa kita harus berniat di dalam sholat 5 waktu? Karena pada hakikatnya niat terletak pada martabat alif berdiri atau kalbu manusia, hati, dan dalam sholat itu kita lafazkannya itu di dalam hati, dan ucapan di dalam hati itulah yang dikatakan kalamullah. Alif niat, lam berdiri, ha ruku, mim sujud, dal duduk, subuh 2 rakaat yaitu menandakan zat dan sifat, zuhur 4 rakaat yaitu menandakan Allah, wujud alam nur syahadah Allah, asar 4 rakaat yaitu menandakan Muhammad, tanah, air, api, angin, Muhammad, maghrib 3 rakaat yaitu menandakan Adam, Ahda, Wahda, Wahdiyah, Adam, Isya 4 rakaat yaitu menandakan Hawa, Mani, Manikam, Madi, Wadi, Hawa. Dan inilah sebabnya di dalam sembahyang 5 waktu sehari semalam itu, agar kita tahu yang menyembah, yang disembah, dan yang disembahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekianlah, semoga bermanfaat.